Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Ozi Irfansyah, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Amikom Purwokerto dalam acara Berita Komunikasi JMK 2020. Bersama Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR dan Institut Setiami, kami hadir untuk membawakan berita-berita dari insan komunikasi yang terpercaya yang telah kami rangkum dalam liputan Aspikom pagi ini. Pakar komunikasi beri tips kampanye pilkada di tengah pandemi COVID-19. Pilkada 2020 yang digelar saat pandemi COVID-19 membuat banyak penyesuaian di setiap tahapannya, termasuk aktivitas kampanye yang harus menghindari kerumunan. Pemanfaatan media massa khususnya media sosial dinilai menjadi cara terbaik dalam kampanye pilkada tahun ini. Pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun-Gun Herianto, memberikan sejumlah tips untuk melakukan kampanye pilkada di tengah pandemi. Dalam diskusi Fokus Sindo yang bertajuk kampanye di masa pandemi 22 Juli 2020 kemarin. Menurut Gun-Gun, kampanye merupakan tahapan penting untuk memberi masukan, tingkat kepercayaan publik kepada kandidat, sekaligus uji publik terhadap visi, misi, dan gagasan dari masing-masing paslon. Sehingga Gun-Gun merasa jika penggunaan media sosial adalah alternatif untuk mengatasi masalah kampanye di tengah pandemi ini. Apalagi di zaman sekarang penggunaan media sosial dinilai sudah masif di Indonesia. Menurut data dari Hootsuite per Januari 2020, dari sekitar 270 juta populasi di Indonesia, terdapat kurang lebih 160 juta pengguna media sosial yang masih aktif hingga sekarang. Namun tentunya penggunaan media sosial perlu berbagai cara untuk bisa dimaksimalkan, sehingga pandemi tidak akan menjadi suatu masalah terhadap aktivitas kampanye 2020. Kampanye sendiri memiliki batas waktu selama 71 hari, sedemikian yang tercantum di UU Pilkada dan Peraturan KPU. Sehingga kampanye harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh paslon, agar kampanye tetap berkualitas serta relevan dengan komitmen untuk penanggulangan COVID-19. Menurut Gun-Gun, kampanye melalui media sosial juga bergantung pada karakter platform media sosial tersebut. Seperti contohnya Twitter dan YouTube jelas memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Sehingga aktivitas kampanye di media sosial perlu mengoptimalkan penggunaan di setiap platform-platform media sosial. Dan jelas akan membutuhkan kreativitas serta cara-cara yang tidak konvensional. Maka dari itu, kampanye di media sosial harus bersifat interaktif, inovatif, dan terikat secara emosional. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh paslon harus bisa membuat political engagement atau keterikatan politis antara paslon dengan masyarakat. Karena penggunaan bahasa serta isu yang diangkat dalam kampanye sangatlah berpengaruh. Demikian liputan Aspikom pagi ini. Saya Ozi Irfansyah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.